Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rahmat Daruk Saribu dengan NIM 14S22006. Di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu materi mengenai OSI model dan fungsi setiap layer. Nah, yang perlu kita ketahui itu apa sih OSI model itu? Open System Interconnection atau OSI atau OSI model adalah kerangka kerja standar untuk memahami dan mengimplementasikan komunikasi jaringan. Apa sih pentingnya si OSI model ini? OSI model ini mempermudah desain dan pemecahan masalah jaringan, kemudian standarisasi komunikasi antar perangkat. Nah, struktur si OSI model ini dia terdiri dari 7 layer OSI. Yang pertama itu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga itu network layer, yang keempat transport layer, yang kelima itu session layer, yang keenam itu presentation layer, dan yang ketujuh itu application layer. Nah, di sini aku akan menjelaskan layer yang pertama, yaitu physical layer. Si physical layer ini fungsi utamanya itu dia mengatur transmisi data fisik melalui media, contohnya kabel dan gelombang radio. Kemudian mentransfer bit dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang. Layer ini mencakup perangkat keras seperti kabel, konektor, dan peralatan transmisi. Bertanggung jawab atas spesifikasi fisik seperti voltage, kecepatan transfer, dan jarak. Contohnya itu kabel Ethernet, kemudian standar WiFi. Kemudian layer yang kedua atau data link layer. Nah, data link layer ini bekerja untuk membungkus data menjadi frame dan menyediakan alamat fisik atau MAC address untuk mengirim data ke perangkat yang tepat. Fungsi utama si data link layer ini itu mengatur komunikasi data antar perangkat pada suatu segmen jaringan. Kemudian dia mendeteksi dan koreksi setiap kesalahan data untuk memastikan pengiriman yang andal. Contohnya itu penggunaan switch, protokol Ethernet, dan WiFi. Selanjutnya yaitu network layer, yaitu layer yang ketiga. Layer ini itu bertugas untuk mengelola pergerakan paket data melalui berbagai jenis jaringan. Proses routing melibatkan penggunaan alamat IP untuk mengidentifikasi sumber data dan tujuan. Nah, proses routing yang tadi itu, si routing inilah yang menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data. Kemudian, pengalamatan logis menggunakan IP untuk identifikasi perangkatnya. Contoh penggunaannya itu IPv4, kemudian IPv6, kemudian ICMP. Perangkat yang digunakan itu adalah router. Masuk ke layer yang keempat, yaitu transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi ujung ke ujung antar perangkat, baik koneksi yang andal atau TCP maupun tidak andal atau UDP. Nah, fungsinya itu dia memastikan pengiriman data yang andal, urut, dan bebas duplikasi. Kemudian dia membagi data menjadi segmen dan menyediakan kontrol aliran serta deteksi kesalahan. Nah, ada dua jenis protokol yang digunakan si transport layer ini. Yang pertama itu TCP, Transport Control TCP atau Transmission Control Protocol. Dia itu menjamin pengiriman data. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Dia untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, di sini udah lihat gambar skemanya. Untuk pemahaman selanjutnya seperti skema yang ada ditampilkan di sini.
Kemudian masuk ke layer yang kelima atau session layer. Nah, si layer inilah yang menyediakan mekanisme membuka, menggunakan, dan menutup sesi antara dua perangkat. Dia berguna untuk aplikasi seperti transfer file, atau remote login. Fungsi utamanya itu mengatur, kemudian memelihara dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi. Kemudian dia juga mensinkronisasikan data untuk memastikan kesinambungan. Contoh penggunaannya itu Remote Desktop Protocol atau RDP dan NetBIOS atau NetBIOS. Kemudian kita masuk ke layer yang kelima, itu Presentation Layer. Presentation Layer ini memastikan bahwa data dari pengirim dapat diproses oleh aplikasi penerima dengan format yang sesuai. Misalnya mengubah data biner menjadi teks. Fungsi utama si presentation layer ini, dia akan mengatur format data agar dapat dipahami oleh aplikasi penerima. Kemudian dia juga menyediakan layanan enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Contohnya itu format file dia JPEG, MP4, dan PNG. Protokol keamanannya itu SSL atau TLS. Berikut ditampilkan juga skema tentang si presentation layer ini. Kemudian kita masuk ke layer yang terakhir, yaitu application layer. Si layer inilah yang paling dekat dengan pengguna. Dia akan mengatur antarmuka antara perangkat lunak, aplikasi, dan jaringan. Fungsi utamanya, dia berinteraksi langsung dengan pengguna melalui aplikasi. Kemudian dia juga memberikan layanan jaringan seperti transfer file, email, atau browsing. Contohnya itu HTTP atau HTTPS untuk browsing web. Kemudian ada FTP untuk transfer file. Ada juga SMTP atau IMAP untuk layanan email. Berikut saya sertakan juga untuk skemanya. Kesimpulan dari OSI model ini adalah kerangka kerja standar untuk komunikasi jaringan yang terdiri dari 7 layer. Nah, setiap layer memiliki fungsi spesifik yang mendukung pengiriman data yang andal, efisien, dan aman. Dengan memahami OSI model ini, kita dapat lebih mudah dalam mendesain, mengelola, dan menyelesaikan masalah jaringan. Contoh penting dari penggunaan OSI model ini yaitu standarisasi memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda untuk berkomunikasi. Kemudian dia juga membantu mengidentifikasi dan pemecahan masalah jaringan secara terstruktur. Kesimpulan akhir yang bisa kita ambil dari materi OSI model ini adalah OSI model adalah fondasi penting dalam jaringan modern yang terus relevan untuk mendukung perkembangan teknologi. Cukup sekian presentasi dan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.